السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah sebuah masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita insyaallah. Juga kita terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Mu'min. Kita sudah sampai pada Al-Islam manhaj hayat. Islam itu sebagai manhaj kehidupan. Islam itu adalah pedoman hidup. Kita sudah sampai pada pasal ke-11 tentang kumpulan hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Di antaranya kemarin kita sudah mulai hak diri kita terhadap diri kita. Sudah sampai pada hakku batnika, hak perut. Jadi perut itu punya hak, Bapak Ibu. Apa haknya? Allah taj'alahu wi'a'il lil harami wa la tazidu 'ala syar'i. Insyaallah. Ini hak perut yang jarang kita penuhi. Apa itu? Jangan dijadikan perut itu wadah untuk diisi untuk hal-hal yang haram. Kalau sudah nggak diisi dengan hal-hal haram, juga jangan selalu dikenyangkan. Perut itu jangan terus kenyang. Itu hak perut. Kenapa? Karena perut itu dia butuh istirahat juga. Kalau dia kenyang 24 jam, dia nggak istirahat. Disitulah sebabnya muncul banyak penyakit. Saya sering sampaikan ini. Kita dulu masih muda ya, makan apa saja enak. Gorengan, sambal, masuk semua. Jeroan masuk semua. Tapi ternyata itu belakangan itu masuk jadi penyakit, Bapak. Di situ semua tuh sumber kolesterol, asam urat, diabetes, di situ semua sumber. Ternyata obatnya itu sederhana, Pak. Obat kolesterol, diabetes, asam urat. Maksudnya saya ngalami itu. Ternyata obatnya sederhana, Bapak. Tahu nggak obatnya? Lapar. Tiap hari lapar. Harus tiap hari lapar. Jangan kenyang terus. Ketika dia lapar, itu ada namanya penelitian autopagi. Ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang. Jadi autopagi itu, ketika kita lapar, itu terjadi ternyata detoksinasi di dalam perut itu. Pembersihan. Jadi perut itu bersih-bersih. Dia sehat kembali. Insyaallah. Dia sehat kembali ternyata ketika lapar. Dia fungsikan kembali sel-sel yang mati. Kemudian racun-racun dibuang dalam perut ketika
Nah kalau dia kenyang terus, nggak sempat ya begitu. Itulah yang mendatangkan penyakit. Nah itu namanya hak perut. Ya, ulama sudah menulis ini. Bahkan hadis Nabi, Bapak Ibu, itu riwayat Bukhari Muslim itu hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ciri mukmin sejati, ciri mukmin kita ini mukmin. Makanya min hajil mukmin. Cirinya itu mukmin itu lihat di makannya, bukan cuma di ibadahnya. Lihat cara makan. Kita kan lihat orang mukmin soleh dari sholatnya doang, dari ibadahnya. Padahal ciri mukmin sejati itu diantaranya lihat cara makannya. Apa itu cara makan? Kata Nabi SAW, orang mukmin itu nahnu qaumun, kita kaum muslim, orang mukmin, kata Rasul. Tidak makan kecuali lapar. Jadi lapar, tiap hari lapar. Kalau bahasa tidak makan kecuali lapar berarti tiap hari lapar. Nah, kalau makan pagi nanti lapar banget Pak baru makan. Sehat. Alhamdulillah saya praktekkan beberapa tahun ini. Itu makannya itu makan paginya itu jam 9 atau jam 10. Makan pagi. Jam 10 lah. Idealnya itu 10, 11 bagus. Tapi makan sorenya nggak ada makan malam. Jadi makan malamnya itu kalau ada yang makan malam itu usahakan sebelum maghrib jam 5. Kalau kita makan malam jam 5, makan paginya jam 10 itu berapa jam istirahat dulu. Itu sehat Bapak Ibu sekalian. Itu bukan penelitian lagi, itu fakta. Ya, fakta. Rata-rata orang sehat karena model cara makan seperti itu. Kenapa? Cara makan Nabi itu seperti itu. Nabi itu makannya cuma sekali atau 2 kali. Jadi bagusnya makan itu 2 kali saja hari semalam. Makannya itu pagi itu jam 10, makan siang dan malamnya itu jam 5 sore. Itu sehat sekali. Coba hilang semua penyakit. Nggak usah ke dokter. Alhamdulillah. Ini saya coba, bukan masalah penyakit, kita rasakan sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadinya itu cek gula itu selalu tinggi Pak. HB1C itu Pak Bambang. Tinggi 13 12. Nggak pakai cara ini alhamdulillah turun tuh Pak. Alhamdulillah. Nah ini sesuai dengan sunnah Nabi, namanya hak perut. Dia harus lapar. Jadi kita makan malam itu dalam kondisi lapar juga, makan pagi dalam kondisi lapar. 2 kali saja makan. Ini Bapak sekalian, zaman kita ini zaman makan. Budaya makan ini kan budaya barat. Budaya orang kafir. Budaya orang kafir Pak. Di mana-mana kafir Bapak Ibu sekalian. Berhenti mobil sedikit makan. Keluar rumah dikit makan. Tapi makannya makan nggak sehat. Nggak serius. Cemilan. Masya Allah. Sehingga perutnya nggak ada istirahatnya. Istirahat. Memang berat Pak, lapar. Perut itu menggeliat perut. Kalau jam 10 pagi makan. Ada orang habis subuh udah menggeliat perut. Itu karena terbiasa makan pagi. Lambungnya udah nggak. Nah, dilawan. Memang pertama-tama itu berat Pak. Lama-lama itu nyaman.
Apa namanya? Benda yang Bapak sekalian. Ini saya, masya Allah. Tadinya awalnya berat juga. Lama-lama bisa makan jam 9, paling cepat jam 9. Kalau bisa jam 10, jam 11. Itu ada ilmunya menurut kesehatan, ternyata diuji sama kesehatan zaman sekarang. Betul itu adalah pola makan yang sehat. Hak yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu hak perut. Yang berikutnya, wa haqqu farjika an tuhsinahu 'anil zina wa tahfazahu min an yanzura ilaih. Ini juga hak kemaluan. Ya. Ya, kita kalau orang tua ini sudah fokusnya ibadah, yang masih muda, hak kemaluan ini Pak adalah meletakkannya, menggunakannya pada hal-hal yang halal ke istri-istri kita. Banyak ayat tentang ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kalian mendekati zina karena itu adalah kejahatan yang tiada taranya. Kejahatan dan kehinaan. Allah menyebut zina itu fahisyah. Bukan fasad, kerusakan, bukan. Tapi kejahatan plus kehinaan. Nah, hati-hati. Kenapa dia nggak ngerti nih hak kemaluan itu ditaruh di mana gitu ya. Ya. Kata Allah SWT, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan orang mukmin itu dalam surat Al-Mu'min, orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang memelihara kemaluan, menjaga, mensucikan kemaluannya, dirinya. Illa ada azwajihi. Karena kita diberi nafsu, ada tempatnya siapa? Azwajihi, istri-istri. Makanya jama Pak. Kalau nggak cukup satu ya nikah lagi. Jangan zina. Sehingga tetap namanya istri. Istri satu, istri kedua, istri ketiga. Ini takut sama istri pertama, akhirnya zina. Allah sudah kasih. Allah mengharamkan zina, Bapak Ibu sekalian. Ngasih solusi, halalkan nikah sampai 4. Kurang apa lagi yang saya lihat? Masya Allah. Daripada suami berzina, bolehkan dia nikah 2. Yang penting dia bisa adil menjaga kerukunan. Dan ternyata Bapak sekalian, ada suami-suami ketika nikah 2 lagi, ketika 2, itu lebih cinta pada istri kedua pertamanya. Jadi lebih cinta. Subhanallah. Ada yang begitu Pak. Karena dia lebih menghormati istri pertamanya. Kenapa? Bisa berkorban. Bisa ngizinin dia. Itu dia, rasa terima kasihnya itu ini lebih cinta. Tadinya kurang, jadi lebih cinta. Jadi ibu-ibu kalau mau dapatkan cinta suami lebih, suruh nikah lagi. Insya Allah lebih cinta lagi. Ini karena di YouTube ini di video kan. Kita sampaikan ke ibu-ibu. Daripada berzina, dosa dua-duanya. Istrinya dosa, suaminya dosa. Istri soleha pasti ngisi Pak. Istri soleha. Ya. Karena istri soleha itu dia cerdas, pinter. Dia melihat suaminya ini kalau nggak nikah lagi bahaya. Ya. Istri soleha itu begitu, bisa ngebaca. Tapi juga dia bisa ngebaca. Ya. Tapi ketika dia betul-betul menikah itu karena kebutuhan pokoknya. Bisa berzina kalau nggak menikah lagi, nikahkan.
niatnya diperbaiki dan seterusnya. Insya Allah akan memperbaiki keluarga. Ya. Belum tentu istri satu-satunya bisa masuk surga. Siapa tahu dua bersama itu ya, dua bersama dengan madunya, dengan soleha gitu ya, dengan akur, bisa masuk surga. Dan tujuan kita kan masuk surga, Bapak Ibu. Ya. Kita nikah juga tujuannya untuk masuk surga. Berkeluarga, punya anak, untuk masuk surga. Bukan untuk keren-kerenan. Ya, wa tahfazuhu min ayyanzura ilaih. Menjaga kemaluan ini juga termasuk menjaga mata dari melihat maksiat. Ya, orang kalau sudah pingin banget nikah istri satu, tapi libido kuat dan pingin menikah lagi, biasanya dia melihat yang haram-haram. Pelariannya itu melihat yang haram. Ya, pelariannya melihat yang haram. Tapi kalau dia istri 2, 3, nggak ada lagi tuh melihat haram. Langsung terjaga ya. Itu bukan teori, Pak. Itu sudah fakta ya. Orang-orang menikah 2, 3. Ini solusi hidup ya. Allah kasih solusi kita ya. Jangan sampai hidup kita penuh maksiat. Auzubillah, dicabut oleh Allah nyawa dalam kondisi bermaksiat. Auzubillah. Yang berikutnya wa haqqus shalah. Hak salat untuk alim annaha murqatun ila Allah azza wa jalla wa annaka fiha qa'imun baina yaday Allah azza wa jalla. Jadi salat itu punya hak juga sama kita. Ya. Jadi bukan cuma kewajiban untuk salat, tapi salat itu ada haknya bagi kita. Hak salat itu kepada kita apa? Khusyuk salat. Ya. Salat itu ibadah, salah satu ibadah yang punya hak atas kita, Bapak. Nanti kalau sholat ya khusyuk. Kalau melaksanakan aku kata sholat, ya kamu harus khusyuk. Ya hak sholat, Pak. Subhanallah, sholat pun ada haknya. Kalau kita tidak melakukan hak sholat, ya sholat itu nanti mengutuk kita. Ini orang sholat, pikirannya kemana-mana, ingatannya kemana-mana. Ya, sholat itu murqatun ilallah azza wa jalla, pertemuan dengan Allah. Wa annaka fiha qa'imun baina yadayillah azza wa jalla. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang berdiri di hadapan Allah, sedang menghadap Allah. Fa iza alimta dzalika kunta maqamad dzalil al-haqir. Kalau kita sudah sadar itu, maka ketika kita sholat, kita seperti orang yang hina di hadapan Allah. Ya. Harus hina di hadapan Allah. Itu hak sholat. Hina di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Ar-ragib, ar-rahib, ar-raji. Orang yang berharap dengan Allah. Orang yang takut dengan Allah. Ya. Mengharapkan kasih sayang Allah. Al-miskinul mustaqim. Miskin di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Itu hak sholat. Jangan sampai kita sholat menggugurkan kewajiban saja. Nah, jadi ada hak sholat atas diri kita. Yang berikutnya, wa haqqul haji, hak haji. Jadi haji itu juga ada haknya. Kita lakukan haji itu Masya Allah mahal, waktunya lama, energinya besar. Nah dia punya hak antu alima annahu wafadati ila rabbi wa firarun ilaihi min dzunub. Jadi haji umroh itu haknya atas kita itu gimana? Kita jadikan dia waktu untuk bertamu kepada Allah.
waktu untuk bertamu kepada Allah gimana sih? Pasti khusyuk, pasti nggak mikirin yang lain. Ini ada orang umroh datang sama dagang bisnis. Kami kemarin saya berdua sama istri umroh, lalu istri cerita, ibunya itu cerita, kok saya lihat ada orang umroh, ibu-ibu, orang pada khusyuk, dia ngobrol aja, panjang-panjang, main HP, apa nggak rugi uangnya? Itu heran juga, udah umroh jauh-jauh, tapi datang di Solo itu orang tawaf, orang ibadah, dia kayak di sini Pak, main-main di pasar gitu. Astagfirullah. Ada, saya nggak perhatiin yang kayak gitu-gitu, ibu-ibu masuk, kok ada? Masya Allah. Kita kan itu udah mahal, jauh. Ngurus paspornya aja susah. Kok datang di sana main-main itu, mana ya Allah. Manusia. Dan kalau tambah muda umroh itu Pak, tambah gak khusyuk orang. Dia remehin gitu. Umroh muda ini. Masya Allah. Orang dulu itu, Masya Allah, umroh sekali, haji sekali seumur hidup. 40 hari di sana itu dia enggak ngapa-ngapain. Saya kemarin ada teman orang Palestina, orang Gaza. Dia jadi imam di Masjid Cibubur situ. Suaranya bagus, imam. Akhirnya dia bisa umroh. Dia bilang saya baru sekali itu umroh. Orang Palestina. Karena negara kami dijajah. Ketika umroh, saya itu udah gak nafsu makan. Gak nafsu makan. Makan selama umroh itu 2 hari sekali makan. 2 hari sekali makan. Kenapa? Saya udah gak nafsu makan. Saya ingin ibadah aja. Subhanallah. Ini kita jemaah kita itu Pak, saya lihat sehari kuliner di sana, orang-orang heran saya, kok bisa begitu ya? Allah. Nah, ini kita bagus sekali. Dia cerita sama saya takjub juga. Kadang saya itu sambil umur sambil puasa saya gitu. Terus saya buka makan kurma 1 biji sama air zam-zam. Udah saya nggak makan lagi, ibadah aja. Dengan ibadah itu saya lupa lapar. Coba. Itu zaman sekarang itu bukan zaman dulu. Orang Palestina, orang Gaza itu. Saya puasa katanya. Awal, sapi. Ya. Syukur betul bisa umroh. Ibadah, tahajud, baca Quran. Lupa lapar. Tiba-tiba udah buka puasa. Buka puasa, makan kurma. 1. Minum air zam-zam. Udah ibadah lagi. Terus. Sahur lagi besok. Makan kurma itu lagi. Gak lapar-lapar katanya dia. Allah tidak kasih lapar saya. Agar fokus ibadah. Subhanallah. Jadi ada orang begitu Bapak sekalian. Ini masalah ibadah ini Bapak Ibu sekalian. Kadang kita udah merasa lebih. Ternyata masih ada orang gitu. Ada orang yang lebih luar biasa ibadah. Nah, mudah-mudahan ini kita umroh, kita haji itu kalau bisa fokus ya. Makan itu ada kurma. Saya puasa kemarin di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi itu kalau Kamis, Senin Kamis, Bapak Ibu, kita masuk tuh pintu sebelah kanan, ya, sebelah kanan, masuk paling depan, itu orang puasa semua tuh, lagi buka puasa. Di situ makanan gratis, kopi yang mahal-mahal enak itu gratis semua dibagikan, karena orang sudah. Jadi dia mentok begini, tembok
kiblat itu. Nah, kan ke sana itu kan makam Nabi, kan ramai di sana. Yang sebelah sininya, ke sininya, sebelah kanannya. Jadi kiblat ke sana, sebelah sini. Sebelah kanan kan makam Nabi ke sana, ramai. Ambil yang paling kiri, pintunya pintu yang dekat. Itu tempat orang buka puasa. Dibagi kurma, makan beratnya ada kurma buka puasa. Duduk aja sih, itu kayak surga Pak. Saya coba nih, duduk aja sih. Saat pulang udah malam Pak. Pas pulang ditelepon ternyata mana? Ini pembimbing masalahnya. Lupa sebagai pembimbing. Enak itu Pak situ. Pertama kalau umroh di situ itu, masya Allah nyaman sekali. Itu orang-orang tua semua Pak. Orang tua, orang soleh semua. Kalau kita lihat itu kayak muka-mukanya malaikat semua Pak. Subhanallah, senyum indah, bersih, cahaya wajah orang. Ahli ibadah semua. Mereka bawa tasnya itu untuk itikaf di situ. Itikaf puasa, betul-betul di situ. Jadi ada tempat khusus. Nah, ini jangan umroh, tahu semua tempat belanja. Ini belanja murah Solo, murah. Kalau sekarang ini umroh tuh kuliner belanja. Orang udah bayar mahal Pak. Jangan Jeddah. Jeddah lagi belanja lagi. Apa ini? Kadang travel ini juga membuat kita bukan untuk ibadah Pak, travel. Ya. Harusnya orang ibadah kan tujuannya travel ibadah. Jalan-jalan Pak. Habis umroh ke Turki Pak. Turki ke Yunani gimana? Aduh Allah. Habis itu pahala umroh. Allahu Akbar. Jadi ibu sekalian rahmat Allah. Umroh haji itu ada haknya. Jadi kalau kita umroh waktu ibadah. Jangan digunakan yang lain-lain. Cari belanja, cari ini. Nah ini bapak sekalian, mudah-mudahan semuanya bisa manfaatkan ibadah. Karena hidup ini singkat Pak, mahal waktu kita ini. Ya, singkat hidup ini. Apalagi ini akhir-akhir ini, saya masya Allah. Tiba-tiba Jumat lagi. Kayaknya baru kemarin saya ceramah di sini Jumat lagi. Singkat hidup ini. Kalau kita lalai Pak, masya Allah, enggak kaget kemarin. Udah di keranda jenazah kita. Kaget kita udah disolatin orang. Hati-hati. Jadi kalau lagi ibadah, terus fokus. Kalau belanja itu kapan-kapan saya pulang ke Indonesia itu. Orang Afrika Pak. Afrika, Malaysia, Arab, itu belanjanya ke Indonesia. Karena paling murah. Tanah Abang itu internasional. Tanah Abang itu internasional. Gak usah Tanah Abang, belanja di Bandung itu internasional. Orang bule di sana. Kenapa kita ke Masjidil Haram malah cari belanja? Orang Arab belanja di sini. Ya kita itu gimana? Nah kalau mau beli ya baju begini aja gitu ya, biar ada dipakai di Masjidil Haram. Jadi bekas dipakai di Masjidil Haram kan bagus. Gitu aja. Saya beli sajadahnya baju terus dipakai di Masjidil Haram. Ini sajadah saya pernah pakai di Masjidil Haram. Sehingga semangat ibadahnya. Masya Allah. Nah yang kayak gini-gini harus cerdas. Jangan tertipu. Belanja-belanja. Udah mahal pula. Sekarang Pak, 4 real, 4.500 1 real. Jatuh. Makanya orang Arab ke sini belanja itu surga Pak. Udah murah, duitnya jatuh. Kita. Jadi surga. Orang Malaysia saya bilang, saya kalau belanja itu ke Indonesia, bukan ke Malaysia. Kenapa? Duit kami itu 1 ringgit 3.500. Sekarang 4.500 Pak, 1 ringgit. Mohon maaf, 4.500 1 ringgit.
Orang Malaysia datang sini, orang kaya, orang miskin di Malaysia, jadi kaya sini. Jatuh uang, belanja. Kita malah belanja tempat lain. Ini Indonesia. Semua model baju ada di sini. Jadi hak umroh dan haji itu ya kita benar-benar umroh 100%. Beribadah 100%. Ini Bapak Ibu di rumah kalau umroh haji betul-betul fokus ibadah sih. Gak usah pikir belanja dan sebagainya. Zaman sekarang itu Masya Allah. Sehingga kita tidak rugi uang, tidak rugi waktu, ninggalin keluarga, ninggalin pekerjaan. Umroh. Kan minimal 9 hari. Ya, jadi kita betul fokus ibadah, putus dari dunia itu kalau bisa umroh. Ini hak umroh dan haji atas diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.